Puji Tuhan, shalom. Baru 5 orang yang balas. Shalom. Senang sekali kita sudah lewati 5 bulan yang luar biasa di tahun 2012. Tahun 2012 adalah tahun yang hebat, katakan amin. Sesuatu yang krusial selalu dalam Alkitab, saudaraku, digambarkan dengan angka 12. Kita mengenal 12 pintu gerbang, kita mengenal 12 suku, kita mengenal 12 rasul, kita mengenal 12 batu, kita mengenal 12 murid, kita mengenal 12 bakul, kita juga mengenal dengan Yesus muncul ketika dia berusia 12 tahun. Angka 12 begitu sakral di hadapan sorga. Dan kita sungguh melihat Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Yuk kita buka langsung Lukas pasal yang ke-24. Seluruh daripada pasal ini kita akan bahas pagi hari ini. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saudaraku, di hari terakhir Tuhan tunjukkan begitu banyak orang. Saudaraku, dia tahu Yesus mati bagi dirinya. Dia tahu Yesus naik terangkat ke sorga. Tetapi dia juga tahu bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan. Tetapi seperti dua murid yang sedang kebingungan oleh karena tekanan hidup, kebingungan oleh karena persoalan, maka begitu banyak orang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Tetapi saudaraku, perjalanan ke Emmaus menjadi perjalanan yang luar biasa bagi kedua muridnya. Kenapa? Karena saya katakan tadi, catat dengan cepat. Saya berikan judul tema khotbah untuk pagi hari ini, yaitu adalah terus kita bergerak dalam pewahyuan Living in the Kingdom. Saudaraku, judulnya adalah The Kingdom Boulevard. Jalan utama kerajaan sorga. Kita akan belajar bagaimana dan apa jalan utama kerajaan Allah. Saudaraku, banyak orang berjalan tapi belum tentu berjalan di dalam jalan-jalannya. Saya ingin memastikan semua jemaat GBI Sawangan, semua jemaat yang menikmati tayangan di YouTube hari ini dimanapun saudara berada, juga semua itu berjalan dalam jalan utama kerajaan sorga. Jakarta memiliki jalan utama, yaitu adalah Jalan Tamrin. Bandung memiliki jalan utama, yaitu adalah Asia Afrika. Saudaraku, Surabaya juga memiliki jalan utama, yaitu adalah Jalan Raya Darmo. Terkenal sekali. Dan kerajaan sorga juga memiliki jalan utamanya. Kita lihat dua orang dalam perjalanan menuju Emmaus. Kita lihat ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Sudah catat dengan cepat. Perjalanan dari Emmaus, dari Yerusalem ke Emmaus, pada saat itu secara tradisi dicatat itu menghabiskan waktu 2 jam jalan kaki. Tentunya saudaraku tidak seperti sekarang, kalau saudara di Yerusalem ke Emmaus hanya membutuhkan waktu kira-kira 20 menit. Tetapi pada zaman itu mereka harus berjalan kaki kira-kira 2 jam, jarak daripada Yerusalem ke Emmaus berjarak 7 kilometer. Berjarak 7 kilometer, 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudara catat dengan cepat, Emmaus menurut bahasa Ibrani, artinya adalah mandi air hangat. Saudaraku, Emmaus artinya adalah mandi air hangat. Emmaus artinya adalah musim semi yang hangat. Saudaraku, kalau sekarang sudah ke Israel, saudara tidak akan temukan itu sungai air panas yang melewati perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Tapi 2000 tahun yang lalu, saudaraku, perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus, saudaraku, di samping kanan dan kirinya ada sungai. Dan sungai itu adalah sungai air hangat. Dan siapa yang setuju dengan saya? Secara medis, yang namanya mandi air hangat
itulah sumber kesembuhan. Katakan amin. Beberapa penyakit, saudaraku, dipercayai dengan mandi air hangat. Saudaraku, itu yang namanya penyakit kulit, penyakit tertentu, itu bisa disembuhkan. Dan saya begitu yakin, ketika kita berjalan di dalam boulevard kerajaan sorga, maka kesembuhan demi kesembuhan terjadi, pemulihan demi pemulihan terjadi, terobosan demi terobosan terjadi. Katakan amin. Ketika kita di dalam perjalanan menuju Emmaus, saudaraku, kita akan melihat kehangatan daripada sorga, kehangatan daripada Roh Kudus, kehangatan daripada Yesus sendiri akan memenuhi kehidupan kita. Ayat yang ke-14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Saudaraku, apa yang terjadi? Yesus disalibkan. Yesus mati dan tidak ditemukan jasadnya. Itulah yang mereka percakapkan. Ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudaraku dikasih dalam Kristus Yesus, catat dengan cepat, di jalan utama kerajaan Allah, saudaraku akan temukan pertemuan pribadi dengan Yesus. Katakan amin. Saudara akan temukan encounter, temukan perjumpaan dengan Yesus. Dan saudaraku, siapa yang setuju dengan saya? Ketika dia menjumpai kehidupan kita, mukjizat pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Terobosan pasti terjadi. Di mana saudaraku, ketika berjalan di dalam perjalanan rohani kita, maka kita akan temukan Yesus. Perhatikan, ada satu hal yang menarik, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Katakan bersama dengan saya, bersama-sama. 2, 3 ya. Belum semua. Katakan bersama dengan saya, 2, 3 ya. Bersama-sama. Kenapa saudaraku? Karena pesan yang begitu kuat di hari yang terakhir adalah unity. Adalah kesatuan. Saudaraku, dengan sendiri kita bisa mencapai tujuan ilahi. Tapi saya mau katakan dengan cepat. Saudaraku, catat statement saya. Saudaraku, ketika kita berjalan bersama-sama, maka apa yang terjadi? Itu perjalanan yang sulit akan menjadi ringan. Perjalanan yang terjal menjadi ringan. Kenapa saudaraku? Karena kita unity, kita menjadi satu, dan kita akan berjalan bersama-sama. Sampai tujuan, tapi saya minta maaf. Kalau saudara jalan sendirian, pasti ngos-ngosan. Kalau saudara jalan sendirian, pasti ngos-ngosan. Doanya ngos-ngosan. Pelayanannya ngos-ngosan. Saya lihat saudaraku banyak gereja, saya melihat banyak hamba Tuhan. Saudaraku berjalan sendirian tanpa mempedulikan orang lain, tanpa mempedulikan gereja lain, jalannya ngos-ngosan. Mereka memenangkan jiwa, tapi tolong catat dengan cepat di hari terakhir. Kegagalan gereja bukan karena tidak memenangkan jiwa. Catat dengan cepat, kegagalan gereja ketika dia tidak bisa bersatu dengan gereja lain. Itu kegagalan gereja. Kegagalan gereja bukan karena tidak memenangkan jiwa. Catat statement saya. Saya memberanikan diri berkata, begitu banyak gereja yang sepertinya mentereng. Sepertinya gereja itu hebat. Gereja itu sepertinya berkembang, tetapi di mata saya gagal. Ketika gereja tidak dapat berunity dengan gereja lain. Katakan amin. Saya selalu menekankan soal namanya networking. Katakan bersama dengan saya networking. Saudaraku, gereja kita ada dalam tudung. Dan tudung ini harus tetap ada selama-lamanya. Saya bangga, gereja ini di bawah tudung Rayon 9. Dan gereja ini di bawah tudung daripada GBI Jalan Gatot Subroto. Saudaraku dikasih dalam Kristus Yesus, itu adalah networking, itu adalah tudung. Dan apa yang terjadi, apa yang ada pada tudung, pasti terjadi atas kita. Kenapa saudaraku? Karena yang namanya pengurapan mengalir dari kepala, janggut, jubah turun. Saudaraku, kalau jalan sendirian, saudaraku, yang namanya pengurapan tidak akan pernah terjadi. Pengurapan pasti terjadi, mukjizat pasti terjadi, kelimpahan pasti terjadi, penuaian pasti terjadi ketika kita ada di bawah networking. Setuju dengan saya? Ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka,
sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saya begitu percaya bukan karena dosa daripada kedua murid ini, tetapi yang saya perhatikan ada satu pewahyuan yang harus disampaikan oleh Yesus ini kepada kedua murid ini. Perhatikan ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Saudaraku catat, kata nabi dalam bahasa Yunani, saudaraku artinya adalah inspired speaker. Yaitu pembicara yang memberikan inspirasi, yang memberikan kekuatan, yang memberikan motivasi. Saudaraku catat, yang namanya nabi bukan yang memberikan intimidasi, yang memberikan ketakutan, memberikan pesimisme, tetapi nabi adalah inspired speaker. Dia harus menjadi seseorang yang memberikan motivasi, kekuatan, memberikan inspirasi daripada orang-orang yang mendengar. Katakan amin. Saudaraku, saya ngomong sama istriku, terkadang saya melayani jenuh. Namanya juga manusia. Terkadang saudaraku, saya melayani juga alami kelelahan. Tetapi saudaraku, itu kalau saya sedang ibadah, dimanapun saya melayani. Kemarin Kayla, cucuku lahir tanggal 18 Mei. Saudaraku tanggal 22, 3 hari kemudian, oleh karena undangan pelayanan daripada Pak Alex Abraham Tanusa Putra, saudaraku saya melayani di Surabaya 1 minggu lamanya. Saudaraku itu pelayanan yang aku cuman pengennya satu, pulang. Pengen ketemu cucu, begitu saudaraku kan. Saudaraku cucu saya panggil aku Grandki. Katakan bersama dengan saya Grandki. Saya inginnya saudaraku sudah cita-cita sejak lama. Saya pengen dipanggil cucu itu Aki. Ya namanya juga orang Sunda, betul enggak? Nggak mungkin saudaraku orang Ciwidey dipanggil opa, begitu kan? Ini teh opa atau opak, begitu saudara kan? Karena opak adalah sejenis makanan. Dan apa yang terjadi? Saudaraku aku pengen dipanggil Aki, tapi setiap aku gendong Kela, aduh, itu cucu Aki mani gelis pisan, gitu kan? Itu istriku protes, Bella protes, dan Keisha juga tidak rela keponakannya panggil kakeknya Aki. Harus grandpa. Akhirnya kami sepakat bukan grandpa, bukan Aki, tetapi grandki. Begitu saudara ya kan? Itulah kesepakatan untuk win-win situation. Begitu kan? Saudaraku, tetapi yang sering kali yang membuat saya kuat dalam pelayanan ketika jenuh pengen pulang, jenuh pengen ketemu cucu, jenuh saudaraku. Saudaraku apa? Yang membuat saya kuat kemanapun saya melayani, yaitu adalah ketika melihat begitu banyak orang diubahkan. Saudaraku, enggak ada, dan doa saya saudaraku kalau numpang tangan saya selalu bilang ini, saya enggak pengen saudara jatuh, saya enggak pengen saudara terjengkang, yang saya cuma pengen satu, hidup Anda berubah, itu aja. Saya enggak pengen saudaraku manifestasi roh, saudaraku guling-gulingan, saya enggak pengen, saya tidak terlalu terkesan dengan hal-hal yang demikian, karena seringkali itu emosional. Tapi yang saya selalu doakan, Tuhan aku enggak butuh manifestasi, yang aku butuhkan cuma satu, hidup orang berubah, itu saja. Kesehatannya berubah, pelayanannya berubah, perkawinannya berubah. Dan saudaraku itu adalah inspired speaker. Saya diberikan kekuatan selama pelayanan di Surabaya. Saya ketemu dengan keluarga Pak Tanusa Putra dan saudaraku. Mereka memberikan inspirasi dalam kehidupan saya. Dalam inspirasi dalam kehidupan pelayanan saya. Ayat yang ke-20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Saya minta maaf, ini adalah pengertian daripada muridnya. Pengertian yang benar, bukan mereka menangkap Yesus. Saudaraku catat dengan cepat, Yesus yang menyerahkan nyawanya.
setuju dengan saya? Tidak ada, saudaraku, rekayasa manusia yang membuat Yesus disalibkan. Ini menurut saya. Bukan mereka yang menangkap, bukan mereka yang menskenariokan, bukan mereka, saudaraku, yang menyerahkan dan menghukum mati. Tapi siapa yang setuju dengan saya? Esensi yang terbenar adalah Yesus menyerahkan nyawanya buat saudara. Tidak perlu rekayasa daripada dunia. Tidak perlu rekayasa daripada pemimpin-pemimpin. Tapi Yesus oleh karena kasih-Nya mati bagi kita. Ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Bahkan sampai sekarang, saudaraku, bangsa Israel di Western Wall, bangsa Israel di tembok ratapan masih berdoa. Karena mereka berpikir yang namanya raja itu adalah raja fisik, bukan raja rohani. Sampai hari ini mereka masih di Western Wall, saudaraku, masih goyang-goyang menanti-nantikan raja kemuliaan itu. Sampai hari ini mereka masih menanti-nantikan raja. Tetapi Yesus datang bukan untuk mengestablish kerajaan manusiawi, tapi Dia ingin mengestablish kerajaan sorga di bumi. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Saudaraku, ini ayat cantik sekali. Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa, segala kitab nabi-nabi. Saudaraku, dalam perjalanan 2 jam. Apa saudaraku yang diceritakan? Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat. Ternyata semua menceritakan mengenai Yesus. Katakan amin. Dia ceritakan saudaraku kitab Musa. Itu yang namanya 4 kitab dia bedah dalam perjalanan 2 jam. Kitab Kejadian dia ceritakan, kitab Bilangan dia ceritakan, kitab Imamat dia ceritakan, kitab Ulangan dia ceritakan. Siapa yang setuju dengan saya? Ternyata kitab Musa semua berbicara soal Yesus. Ini dahsyat sekali. Dia ceritakan kitab Yeremia, Yesaya, naon deui. Kurang cicing wae teh. Mazmur dia ceritakan semuanya. Ternyata semua bercerita mengenai Yesus. Bukan bercerita mengenai apapun. Dia ceritakan semuanya mengenai Yesus. Catat statement saya. Saudaraku, khotbah dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Kalau bukan tanpa Yesus, berarti itu khotbah motivasi. Catat statement saya. Kalau saudaraku dalam khotbah, dari awal perjanjian lama sampai akhir perjanjian baru. Kalau tanpa Yesus, itu khotbah motivasi. Katakan amin. Saya sedang desain dengan beberapa teman yang peduli dengan apa yang terjadi atas dunia motivasi. Salam dahsyat. Semua kita bisa dahsyat. Salam hebat. Semua kita bisa hebat. Naon deui? Salam super. Semua kita bisa super. Saudaraku, saya sedang desain satu ibadah hanya 2-3 pembicara saja. Setiap minggunya kita akan bikin gathering gede-gedean di Jakarta. Saudaraku, hanya untuk salam super bersama dengan Yesus. Salam dahsyat bersama dengan Yesus. Salam hebat bersama dengan Yesus. Katakan amin. Kita akan tandingi itu yang namanya motivator-motivator dunia. Yang salam hebat tanpa Yesus, kamu pun bisa. Saudaraku, itu sesat luar biasa. Salam super, kita bisa jadi super tanpa Yesus. Saya mau katakan kepada saudara, kita bisa super, kita bisa hebat, kita bisa dahsyat oleh karena Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Katakan haleluya. Semua
Hanya Yesus. Dia ceritakan semuanya, dahsyat sekali. Bercerita mengenai Yesus. Kalau apa yang kita pikirkan Yesus, saudaraku, kita bisa dapatkan Yesus. Walaupun mobil mogok, walaupun delay pesawat, walaupun nunggu di ruangan check-in, saudaraku, kita bisa nikmati Tuhan. Yang kalau yang kita pikirkan hanya Yesus. Kitab Imamat kita buka. Ada yang menggelitik hati saya. Kita buka kitab Imamat. Pasal yang pertama. Berbicara mengenai 5 korban. Saudaraku, korban yang pertama adalah korban bakaran. Korban yang terakhir, korban yang kelima adalah korban penghapus dosa. Menurut saya ini menarik. Kenapa saudaraku menarik? Yang membuat saya menarik adalah strukturnya. Banyak orang Kristen penghapus dosa dulu, baru korban bakaran. Betul toh? Lembu jantan dibawa oleh orang berdosa. Korban penghapus dosa dilakukan apa? Nanti baca Alkitab, saudara. Saudaraku, apa yang dilakukan? Yang berdosa numpangin tangan si lembu. Untuk apa, saudaraku? Itu adalah legitimasi. Itu adalah mengidentifikasi bahwa apa, saudaraku? Bahwa dosa yang ada di dalam orang yang berdosa, itu transfer dosanya ke lembu jantan. Siapa yang setuju dengan saya? Saudaraku, dosa kita ditanggung Yesus. Semua perjanjian lama berbicara soal Yesus. Domba itu satu kali dipersembahkan untuk selama-lamanya menguduskan kita. Dan perhatikan saudaraku, ketika ditumpangin tangan itulah identifikasi. Katakan bersama dengan saya, identifikasi. Yaitu apa, saudaraku? Semua dosa yang ada pada Haryanto itu dibebaskan, rilis, dilepaskan, transfer kepada domba jantan. Dan apa yang terjadi? Setelah itu dibawa oleh imam, dibantai. Maka dosanya berpindah. Bukankah itu berbicara soal Yesus? Amin, saudaraku. Apa yang dilakukan? Kembali, saudaraku, kalau korban bakaran itu yang namanya yang bawa itu menumpangkan tangan. Menumpangkan tangan. Dan apa yang terjadi? Kalau korban bakaran adalah bahwa apa yang anugerah yang ada di dalam domba jantan ini itu berpindah kepada yang membawa. Nangkap enggak? Kalau korban penghapus dosa, kita yang transferkan. Itu yang namanya dosa kita kepada lembu jantan. Tetapi saudaraku, kalau korban bakaran dipersembahkan, kenapa? Untuk baunya harum, bukan domba jantannya, tapi hidup kita menjadi kemuliaan, menjadi kenikmatan bagi sorga. Dan siapa yang setuju dengan saya? Itu semua adalah Yesus. Perhatikan, tolong, menarik sekali. Bukan korban penebus salah yang nomor 1, baru yang kelima korban bakaran. Perhatikan. Tapi yang pertama adalah justru korban bakaran dulu. Dan yang terakhir justru korban penebus salah. Maaf, konsep pelayanan kita pasti penebusan salah dulu. Betul toh? Kita cek dulu dosa orang. Apa yang terjadi? Kita identifikasi dulu dosa orang. Baru setelah itu menikmati Yesus. Saudaraku, pelayanan kita 4 kali kebaktian akan berubah. Kita akan datang dengan anugerah. Kita akan datang dengan kasih karunia. Kita akan datang dengan kemuliaan. Dan saya begitu percaya, kota ini pasti dimenangkan bagi Yesus. Katakan amin. Saudaraku, catat statement saya, dunia tidak butuh yang namanya intimidasi mengenai dosa. Setuju dengan saya? Hati nurani mereka juga tahu mereka berdosa atau tidak. Tidak butuh hamba Tuhan, tidak butuh nabi, tidak butuh rasul untuk menyatakan dosa di dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena hati nurani mereka juga mengerti bahwa mereka adalah orang berdosa. Setuju dengan saya? Apakah butuh Roh Kudus untuk mengidentifikasi dosa? Tidak. Kenapa, saudaraku? Manusiawi mereka, hati nurani mereka pasti mengenal itu dosa dalam kehidupan mereka. Kita kembali lanjut. Saudara bisa mengerti ya? Semua yang diceritakan Yesus, Imamat, Kejadian, Yeremia, Keluaran, semua berbicara mengenai Yesus. Kita kembali lihat
Lukas pasal yang ke-24. Puji Tuhan. Ayat yang ke-28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam. Dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kenapa saudaraku mereka yang semula tertutup menjadi terbuka? Catat statement saya. Saudaraku, untuk memasuki The Kingdom Boulevard, tidak ada jalan lain. Hidupi pewahyuan Roh Kudus. Amin saudaraku. Hidupi pewahyuan firman Tuhan. Dia dengan mudah saudaraku membukakan dan mencelikan mata. Dengan mudah dia Yesus lakukan. Tapi Yesus ingin menceritakan kitab Kejadian mengenai Yesus. Kitab Imamat mengenai Yesus. Kitab Nabi-Nabi semua mengenai Yesus. Sebetulnya mudah bagi dia untuk mencelikan itu mata daripada murid-murid. Tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Karena dia ingin kelambanan dan kebodohan murid-muridnya akan firman Tuhan dibukakan. Setelah dibukakan, mata rohani mereka terbuka. Karena firman telah menerobos hidup mereka. Saudaraku, apa yang terjadi? Ayat yang ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudaraku, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Saudaraku, perjalanan panjang daripada dua murid ini. 7 kilometer menuju Emmaus, ketemu Yesus, mata mereka terbuka, siapa yang setuju dengan saya? Malam itu juga mereka kembali pulang ke Yerusalem. Saudaraku, 14 kilometer. Mereka dengan gairah, dengan passion. Ketika kita dengar Yesus itu menjadi pembangkit tenaga dalam kehidupan kita. Itu ada pembangkit listrik dalam kehidupan kita. Kita menjadi berkobar-kobar. Kita akan lihat hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Itu kebangunan rohani demi kebangunan rohani di kantor kita, di sekolah, dimanapun kita ada. Setuju dengan saya? Saudaraku, dengan roh yang berkobar-kobar bukan saudaraku, aduh, di rumah panas nih. Enakan ke gereja, dingin. Mau ngapain? Bobo pagi-pagi. Aduh, saudaraku ya kan. Di gereja kok bobo pagi-pagi begitu saudaraku. Saudaraku mau balasin BBM begitu ya kan. Saudaraku, saya berdoa tidak ada di tempat ini. Katakan amin. Siapa yang mau lihat drama? Shalom Pak. Shalom Pak, apa kabar? Pak Habu. Ya, ada apa? Aku ada perlu nih Pak Habu. Ya udah terus terang aja Pak. Apa? To the point dong Pak. Mentang-mentang kelihatan wajahnya begini, main terang-terangan aja Pak. Iya, saya soalnya waktunya nih Pak, waktu. Ya gimana Pak? Ini Pak, saya ini ada keperluan nih datang ke rumah Bapak nih Ya, sebenarnya. apa perlunya? Saya mau pinjam uang nih Pak. Itu kan uang lagi. Ya. Kita udah tahu nih, saya belum selesai bicara, saya udah tahu dia bakal pinjam uang. Bapak. Karena udah bukan kali ini aja dia pinjam, udah berkali-kali. Oke Pak, berapa yang mau dipinjam? Saya ada keperluan penting banget nih. Iya, berapa? Enggak banyak-banyak sih Pak, cuma 1 juta. Juta ya, oke. Saya lihat dulu Pak di dompet saya. Bentar ya Pak. Kalau punya teman begini enak, gampang dipinjemin. Enak di dia tapi nggak di saya ya. Gitu dong Pak. Nah ini Pak, ini STNK 1 juta harganya ya, udah. Terus kapan Bapak mau bayar? Ya, ini sih sebenarnya Pak, akhir bulan juga nanti saya bayar ya Pak. Oke, ini udah tanggal 3, 27 hari lagi saya tunggu ya. Iya Pak. Oke ya, udah. Terus gimana Pak? Ini biasanya kan Bapak nih suka ada buntut-buntutnya nih Ya, Pak. ekor biasa lah seperti biasa ya. Kan bukan kali ini aja Oke, Pak, ayo Pak. pinjem mama saya. Udah, oke makasih. Salam, Makasih, Pak, Tuhan ya. berkati ya. Pak Ayub. Aduh Pak Pran, sudah lama kita Shalom, nggak shalom, ketemu, Pak. Pak Pran. Pak Pran tahu aja Pak Pran. Tahu kan? Tahu, iya pasti tahu kan. Pak Pran kalau lihat Pak Ayub pasti tahu deh. Pak tahu aja. Kita kan Terkenal. hopeng kan. Kita hopeng udah Udah lama berkenalan. Berapa bukan baru- tahun ya? Kita belum nggak ketemu nih. Iya udah ya sekian tahun lah kira-kira gitu Pak. 2 tahunan kali ya. Ya. Jadi- Gimana dengar-dengar
punya usaha baru sekarang? Ya usaha sih nggak seberapa Pak, cuman kecil-kecilan aja tapi aduh saat ini Pak, aduh, aku lagi pusing nih Pak. Apa? Usaha kok pusing? Ya Pak. Mau ngomong susah Pak. Ngomong aja, Kan ngomong. kita hopeng Pak, Bapak pasti ngerti dah. Iya dong. Aku punya utang Pak, Oh, sama Pak Abu kan tahu Pak Abu tuh. Pak Bu teman kita juga itu? Iya, Oh, iya. Yang dokter itu ya? benar Pak, benar. Oh. Salah lagi Pak. Saya janji Pak, tapi ini udah berapa bulan saya belum bayar-bayar. Bahkan mereka nagih terus Pak. Ya puji Tuhan kalau Pak Pran tahu aja hari ini datang ke sini. Kita sebagai hopengnya Pak. Ya gimana Pak? Iya. Oke, saya buru-buru nih. Waduh. Ya. Ya terima kasih Pak. Rupanya Ya. penolong datang ke tempat saya Pak. puji Tahu itu Tuhan. dalam keadaan kepepet gitu Pak. Terima Ya. kasih. Mari Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Pak Bu. Ya, gimana Pak? Lama kita juga nggak ketemu nih. Oh Pak Pran ya? Iya. Oh udah cukup lama ya kita nggak Lama ketemu Pak. juga iya. Ada apa Pak? Shalom Pak. Shalom. Gimana kabarnya? Baik. Ya baik, sehat luar biasa. Pak Pran maruf sana. Ya, gimana Pak? Katanya mau ngambil S S2. S2, S3. S2 aja Pak. S2. Oh ya puji Tuhan. Iya. Iya. Ya gimana Iya. Pak? Ayo Pak, Iya, cepet aja. Ada saya apa? dengar Iya. Pak Ayub punya utangnya. Oh Pak Ayub tuh biasa itu Pak. Berulang-ulang terus Pak. Hutang bisa dibayar, hutang lagi. Hutangnya makin besar terus Pak. Ya gimana Pak? Berapa sih utangnya? Ya STNK tuh harga 1 juta Pak. Saya Tolong bayar. Pak dibayar Pak. Saya bayarin Pak ya. Enggak salah ini Pak. Enggak memang. Dia utang 1 juta. Tapi Bapak kasih cek saya 100 juta. Ya, Betul nih. Ini Ya, buat saya semua Pak. Iya buat Bapak. Ya, Wah Bapak luar Ya, biasa Pak. ya. Terima kasih Pak. ya layak menerima Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik Pak, saya mungkin nggak ada waktu lagi Pak. Terima Ya, kasih Pak. ya, Pak. Ya, ya. Yes, haleluya. Ya. Shalom Pak Franz. Shalom Pak Jimmy ya. Betul sekali Pak. Ya, apa kabar? Luar biasa. Oh, Baik Pak. iya. Saya mau pergi nih Pak. Pergi lagi Pak. Iya, mau pergi lagi. Wah banyak urusan Iya, Pak ya. Iya. Tapi saya mau kasih tahu Ada ke Pak Jimmy ya bahwa kawan kita Pak Ayub utangnya sudah saya bayar. Oh, Bapak yang bayar Pak ya. Iya. Bapak baik sekali Pak. Puji Tuhan Pak. Tuhan yang baik Pak. Baik Pak. Iya. Kalau begitu nanti informasi ini saya sampaikan Pak. Oke. Oke, Pak. Oke, saya buru-buru ya. Oke Pak. Saya mau keluar negeri soalnya. Oke Pak. Sukses ya Pak. Iya, iya. Puji Tuhan. Shalom Pak Ayub. Pak Jimmy, wah datang lagi Apa kabar, teman Pak? ini. Rupanya bawa kabar baik kali ini ya. Kok Bapak tahu Pak? Aku selalu tahu deh. Soalnya teman-temanku, hopeng-hopengku selalu menolong aku. Pak, puji Tuhan Pak. Kenapa Pak? Ada berita baik Pak. Berita apa itu Pak ya? Betul Pak. Kata bos saya. Bapak tahu kan? Ya. Pak Franz itu. Oh iya, belum lama dia datang juga. Oh ya. Utang Bapak sudah dibayar Pak. Puji Tuhan, utangku sudah dibayar. Pak, saya juga buru-buru saya harus pergi Pak. Mau kemana sih Pak Jimmy udah buru-buru Biasa Pak aja? ada urusan Pak. Oh, gitu ya. Melayani Pak. Terima kasih atas beritanya Pak ya, atas kabarnya. Tuhan berkati ya Pak. Sebentar, ada yang menarik. Yang menarik adalah ketika Pak Jimmy menginformasikan sudah dibayar. Siapa yang setuju dengan saya? Informasinya belum lengkap. Setuju dengan saya? Informasinya belum lengkap. Bisa ada 2 tafsiran. Tafsiran pertama adalah sudah dibayar, tetapi belum sepenuhnya dibayar. Setuju? Karena tidak lengkap, maka sering terjadi, saudaraku, itu yang namanya Pak Ayub masih punya pikiran, kayaknya gue pasti perlu cicil deh utang ke Pak Abu. Betul ya? Tapi yang kedua, saudaraku, kalau misalnya itu yang namanya Pak Jimmy menceritakan kepada Pak Ayub bahwa utangnya sudah dibayar, bukan 1 juta, tetapi
100 juta. Saudaraku, siapa yang setuju dengan saya? Toh Pak Ayub juga belum tentu percaya. Betul toh? Kenapa? Karena utangnya 1 juta, kok dibayarnya 100 juta? Belum tentu itu juga Pak Ayub percaya. Saudaraku tolong perhatikan, ini drama singkat tapi pewahyuan luar biasa. Saya mau katakan kepada saudara, Yesus sudah lunasi semua hutang kita. Amin saudaraku. Dan saudara harus percaya. Katakan amin. Saudaraku, konsepnya adalah bukan penebus salah dulu baru korban bakaran. Konsepnya adalah korban bakaran dulu, tetapi yang terakhir justru adalah penebus salah. Artinya apa saudaraku? Saudaraku, dengan korban bakaran, hidup kita sudah wangi di hadapan Tuhan. Hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Kita saudaraku sudah dibayar lunas, lunas-lunasnya. Katakan amin. Jangan pernah lagi ada intimidasi dalam kehidupanmu. Jangan pernah ada lagi penghakiman dalam kehidupanmu. Dan saudaraku, sebagai pemberita Injil, sebagai pemberita kabar baik, saudaraku beritakan yang benar. Karena saya masih melihat begitu banyak pengkhotbah, saudaraku berkata demikian, Yesus sudah bayar lunas, tapi tetap harus nyicil. Dengan doa kita, dengan puasa kita, dengan pelayanan kita, saya minta maaf, doa kita, pelayanan kita, ketaatan kita, semua bukan untuk nyicil utang kita. Setuju dengan saya? Bukan untuk nyicil utang kita. Kenapa? Karena semua utang kita sudah lunas. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Tepuk tangan bagi Yesus kita, katakan haleluya. Karena banyak orang berpikir, saudaraku, karena pemberitaan yang salah, apa yang terjadi? Tidak lengkap. Seharusnya lengkap sepenuhnya. Bahwa Yesus sudah bayar lunas berkali lipat ganda. Dan kita tenang, tinggal memasuki the kingdom boulevard. God bless you.